pelajaran biologi toh. Kak belajar apa saja di biologi? Ada banyak, Adi. Adi penasaran kok? Iya ya kakak, penasaran semua. Adi sini dulu. Mari kita nonton video pembelajaran ini. Halo sahabat Amfibi, hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi bersama saya, Kakak Anggia Nalando dan Kakak Hilda Jiharu. Selamat menyaksikan. halo sahabat biologi. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di antaranya, nah, setelah mengetahui tentang tujuan pembelajaran, langsung saja kita masuk ke dalam materi ruang lingkup biologi. Nah, sebelumnya, mengapa sih kita harus belajar tentang biologi? Karena dengan mempelajari biologi, kita dapat mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan, tubuh manusia, dan proses yang menjalankan kehidupan. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tentang karakteristik ilmu biologi. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, karakteristik ilmu biologi ditentukan dari objek yang dipelajari dan permasalahan yang dikaji. Nah, objek apa sih yang dipelajari? Tentu saja makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui karakteristik dari makhluk hidup. Makhluk hidup disusun oleh sel. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Juga makhluk hidup peka atau dapat memberikan respon terhadap rangsangan. Kemudian makhluk hidup melakukan reproduksi. Dan makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Makhluk hidup mempunyai struktur yang terorganisasi. Makhluk hidup tersusun dari molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, hingga yang paling luas yaitu bioma. Menurut BSCS, yaitu Biological Science Curriculum Study, mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 3 jenis, yaitu Kingdom Protista, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Nah, berikut merupakan kajian dalam ilmu biologi. Jadi dalam ilmu biologi ini terdapat beberapa kajian yang perlu kita ketahui, yaitu biologi sebagai proses inquiry atau penyelidikan. Kemudian sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetika dan keberlangsungan hidup, organisme dan lingkungan, perilaku, struktur dan fungsi, dan yang terakhir adalah regulasi. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu biologi juga mengalami perkembangan. Nah, klasifikasi makhluk hidup yang kita ketahui ada 3, yaitu Kingdom Protista, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Tetapi sebelumnya, pada tahun 1969, R.H. Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Protista, Monera, Fungi, Animalia, dan Plantae. Nah, setelah itu, pada tahun 1977, Carl Woese mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6 kingdom, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Fungi, Protista, Animalia, dan Plantae. Struktur organisasi kehidupan, mari kita pelajari dari yang paling awal, yaitu tingkat molekuler. Dalam tingkat molekuler, atom-atom saling berikatan membentuk molekul. Nah, molekul-molekul tersebutlah yang menyusun organel-organel sel. Contohnya pada membran plasma. Nah, dalam membran plasma ini tersusun oleh molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, air, karbohidrat, dan ion-ion. Adanya molekul-molekul tersebut memungkinkan membran plasma untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian luar dari sel yang memisahkan sel dengan lingkungan sekitarnya. Nah, contoh lain pada inti sel. Nah,
di dalam inti sel ini terdapat juga molekul-molekul organik yang berperan dalam mengendalikan struktur dan fungsi sel. Molekul organik ini yaitu DNA dan RNA. Kemudian kita berlanjut kepada tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang tersusun dari satu sel yang disebut dengan uniseluler, dan juga makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Nah, sel sendiri merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap sel memiliki organel-organel yang menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, organel-organel sel ini diantaranya mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, membran plasma, dan vakuola. Organel-organel sel ini dikendalikan oleh inti sel atau nukleus. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel yaitu sitologi. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan yaitu histologi. Tubuh hewan terdiri dari bermacam-macam jaringan. Contohnya, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tingkat organ. Organ adalah kumpulan jaringan-jaringan yang berbeda tetapi menjalankan suatu pekerjaan atau fungsi yang sama. Nah, contoh organ pada tubuh manusia yaitu mata, hidung, mulut, paru-paru, jantung, lambung, dan yang lain. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organ yaitu organologi. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ ini berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Nah, contoh sistem organ yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu tingkat individu. Individu adalah organisme yang tersusun dari kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang memiliki fungsi yang berbeda memungkinkan suatu individu dapat menjalankan kehidupannya. Nah, contoh individu adalah seekor kerbau, seekor sapi, seekor kucing, dan seorang manusia. Selanjutnya yaitu tingkat populasi. Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk dari spesies dan individu yang sejenis. Nah, populasi adalah kelompok yang terdiri dari spesies sejenis atau sama yang mendiami suatu habitat pada waktu yang sama. Nah, habitat sendiri adalah suatu tempat makhluk hidup. Di dalam suatu populasi terjadi interaksi antar spesies-spesies ini. Kemudian kita berlanjut pada tingkat komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi yang hidup dalam suatu daerah dan menempati lingkungan yang sama. Komunitas merupakan organisasi kehidupan yang memiliki banyak kajian untuk diamati. Nah, contoh komunitas adalah komunitas sungai yang di dalamnya terdapat populasi katak, populasi ikan, populasi udang, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri adalah interaksi antara populasi-populasi dengan lingkungan hidupnya. Nah, dalam lingkungan ini terdapat komponen-komponen yang hidup atau disebut dengan komponen biotik dan komponen-komponen yang tak hidup atau komponen abiotik. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung cukup kompleks. Nah, antar populasi terdapat suatu hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Nah, siklus energi ini terjadi melalui proses makan-dimakan yang membentuk suatu rantai makanan. Nah, terdapat siklus energi yang lebih luas dan rumit dalam suatu jaring-jaring makanan. Nah, struktur organisasi kehidupan yang terakhir yaitu tingkat bioma. Bioma merupakan organisasi kehidupan yang cukup beragam, khususnya jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bioma sendiri adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi yang bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut.
Dalam bioma terdapat banyak jenis individu maupun populasi yang hidup di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya kalian akan belajar bersama dengan Kakak Hilda. Halo sahabat amfibi, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, cabang-cabang ilmu biologi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan objek. Yang kedua, berdasarkan tema permasalahan. Yang ketiga, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Dan yang terakhir, berdasarkan kombinasi antara objek, tema permasalahan, dan tingkat organisasi yang dikembangkan. Kita masuk yang pertama, cabang ilmu biologi berdasarkan objek, seperti botani, zoologi, mikrobiologi, entomologi, ornitologi, dan mikologi, serta bioteknologi. Cabang ilmu biologi yang kedua berdasarkan tema permasalahan, itu seperti morfologi, fisiologi, genetika, ekologi, dan taksonomi. Cabang ilmu biologi yang ketiga berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, seperti sitologi, histologi, organologi, dan biologi populasi. Cabang biologi yang keempat berdasarkan kombinasi antara objek, tema permasalahan, dan tingkat organisasi yang dikembangkan, seperti morfologi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, genetika manusia, dan anatomi hewan. Kemudian, cabang-cabang ilmu biologi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan cabang ilmu lainnya, yaitu yang pertama, dengan menggabungkan biologi dengan disiplin ilmu geologi yang khusus mempelajari mengenai bumi, sehingga kita dapat mengetahui usia bumi. Kemudian yang kedua, ditemukan mikroskop dengan menggabungkan biologi dengan fisika, sehingga kita dapat mengetahui penggunaan lensa-lensa yang tepat untuk mikroskop. Contoh yang ketiga, hubungan biologi dengan bioteknologi yang merupakan penerapan prinsip-prinsip biologi seperti biokimia dan rekayasa genetika. Kemudian contoh yang keempat, hubungan biologi dengan kimia, di mana terutama pada proses uji makanan. Berikut manfaat biologi bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat biologi dalam bidang pertanian. Contohnya, yang pertama, menciptakan bibit-bibit unggul untuk memaksimalkan hasil pertanian seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Yang kedua, pemberantas hama secara biologis menggunakan pemangsa alami. Manfaat yang kedua yaitu manfaat biologi dalam bidang makanan. Contoh yang pertama, dapat menciptakan jenis makanan yang memiliki kekhasan baik dalam bentuk maupun rasa. Yang kedua, makanan tersebut diolah dan dikemas agar dapat menarik minat konsumen. Contoh yang ketiga, yaitu makanan tersebut dihasilkan melalui bantuan mikroorganisme. Dan yang keempat, bersifat tahan lama, cita rasa yang tinggi, serta memiliki daya jual yang tinggi. Yang terakhir, manfaat biologi dalam bidang kedokteran, yaitu contohnya pengetahuan biologi mampu membantu di bidang kedokteran, yaitu ditemukannya obat-obatan serta vaksin. Pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Dalam mempelajari berbagai gejala alam, ilmuwan menggunakan metode yang sistematis dan logis, yang biasa disebut dengan metode ilmiah. Tahapan yang dilakukan dalam metode ilmiah adalah melakukan pengamatan atau observasi, mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis atau dugaan sementara, membuat prediksi atau prakiraan, dan melakukan eksperimen. Kemudian juga ada prinsip-prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Nah, prinsip-prinsip tersebut terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, dalam keadaan sehat fisik maupun mental. Yang kedua, mematuhi tata tertib dan berdisiplin dalam kegiatan praktikum. Yang ketiga, memahami simbol-simbol keselamatan kerja dalam laboratorium. Yang keempat, meneliti jumlah dan keadaan alat-alat praktikum di laboratorium sebelum dan sesudah praktikum. Yang kelima, tidak ceroboh dalam menggunakan dan menempatkan alat-alat praktikum. Yang keenam, membawa dan memperlakukan alat dan bahan secara aman. Yang ketujuh, mengetahui jenis bahan yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit. Yang kedelapan,
menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum. Yang kesembilan, menggunakan alat atau pakaian khusus laboratorium, misalnya jas laboratorium, sarung tangan, dan sepatu. Dan yang terakhir, jujur. Halo sahabat amfibi, Sekian materi tentang ruang lingkup biologi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berharap setelah mempelajari tentang materi ruang lingkup biologi yang dalamnya terdapat struktur organisasi makhluk hidup, teman-teman sahabat amfibi sudah mengetahui tentang adanya sistem-sistem dalam tubuh makhluk hidup. Teman-teman diharapkan mampu untuk menjaga sistem tersebut, baik sistem pencernaan, sistem pernapasan, agar metabolisme dalam tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Kakak Hilda. Dari saya, setelah sahabat-sahabat amfibi mempelajari berbagai macam manfaat biologi bagi kehidupan, salah satu contoh dalam bidang pertanian, kami berharap sahabat-sahabat amfibi dapat memberantas hama secara biologis menggunakan pemangsa alami tanpa bantuan pestisida. Dan juga kami berharap sahabat-sahabat amfibi dengan melihat prinsip-prinsip kerja dari laboratorium, sahabat-sahabat amfibi dapat menindaklanjuti peraturan-peraturan yang ada untuk kebaikan kita bersama. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat amfibi. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih dan salam amfibi.